Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di penghujung hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini. Engkau Tuhan kami yang baik, yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami akan merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami dan membuka hati kami untuk kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup seringkali membawa kita ke dalam situasi yang penuh dengan masalah. Ada saat di mana kita merasa aman dan tenang, tetapi tiba-tiba badai kehidupan datang menerpa. Firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, bahkan ketika keadaan di sekitar kita tampak tidak baik. Pemazmur menggambarkan keadaan yang menakutkan, seperti bumi berubah, gunung-gunung goncang, air laut bergelora. Semua ini melambangkan masalah dan persoalan yang bisa tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Namun sekalipun masalah dan persoalan datang, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan berubah, namun Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Oleh kasih-Nya, Dia akan menolong kita. Oleh kuasa-Nya, persoalan apapun dapat diselesaikan. Firman Tuhan dalam Malayaki 3 ayat yang ke-6 berkata, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa takut dan cemas ketika menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mazmur 100 ayat yang ke-5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketika hidup kita terasa seperti kapal yang dihantam badai, ingatlah bahwa Yesus sanggup menenangkan badai. Dalam Markus 4 ayat 39, Ia pun bangun, menghardik angin itu,
dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika kita menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kita ketenangan di tengah situasi yang paling menakutkan sekalipun. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan sejati tidak berasal dari dunia ini, tidak berasal dari uang, tidak berasal dari siapapun dan apapun juga. Ketenangan sejati hanya berasal dari Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa memilih untuk takut atau memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka itu berarti bahwa kita mau mengandalkan Tuhan, berdoa, dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Apapun badai hidup yang datang kepada kita, marilah kita berpegang teguh pada janji Tuhan yang akan menyertai, yang akan menguatkan, dan memberikan pertolongan. Sesungguhnya, Dia Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Dunia terus berubah, masalah selalu datang dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa kasih dan kuasa Tuhan tetap sama dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 62 ayat yang ke-9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan saudara, marilah datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Dia akan memberikan ketenangan, perlindungan, dan kekuatan. Dia Tuhan yang baik, kasih dan setianya adalah untuk selama-lamanya, dan terus akan kita alami di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Pertolongan yang nyata dalam setiap kesesakan. Ketika dunia di sekitar kami berubah dan badai kehidupan datang menerpa, kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami bersyukur atas janji-Mu yang memberi kami ketenangan di tengah segala pergumulan. Biarlah kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memimpin langkah kami setiap hari. Mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup dalam kepercayaan penuh kepada-Mu, tidak takut akan perubahan dunia, tetapi berpegang teguh pada kasih dan kuasa-Mu yang tidak tergoyahkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami.
Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang akan memberkati apa yang kami kerjakan. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang mengalami masalah, baik dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, dan dalam masalah apapun. Kami mohon kepadamu, Engkau kiranya memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan. Kami percaya bahwa pada waktu-Mu yang terbaik, Engkau pasti akan memberikan pertolongan. Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, baik secara fisik maupun secara batin. Kami berdoa, Engkau kiranya memberikan kesembuhan. Engkau adalah Tuhan penyembuh kami yang ajaib. Jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah tubuh mereka. Berikanlah mereka kesembuhan. Dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, akan kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Kasih dan kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, Engkau yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.